Syukur pada Allah bahwa dengan rahmatnya pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya juga demikian, sehingga dapat beribadah dengan sempurna. Pada kajian pagi hari ini sampai pada cabang yang ke-44. Udah jauh nih. Cabang ke-44. Menghormati privasi orang lain. Wah, ini jadi bagian dari akhlakul karimah, menghormati privasi orang lain. Jadi sumbernya adalah keimanan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tertera pada surat An-Nur ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang mencintai, yang menyukai, yang menginginkan antasi al-fahisatu, tersiarnya keburukan fil ladzina amanu, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, bagi mereka disiapkan oleh Allah siksa yang pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirati, juga di akhirat. Wallahu, bahwasanya Allah, ya'lamu, mengetahui bahayanya, wa antum, sedangkan antum la ta'lamun, enggak ngerti. Bapak sekalian, dari kandungan ayat ini adalah bahwa jika kita melihat, mengetahui saudara kita sesama mukmin melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan mungkar, jangan diumbar-umbar beritanya, jangan dibikin heboh, tapi cegah aja kalau bisa. Kalau belum itu terjadi, cegah. Kalau sudah terjadi, itu tutupi aibnya. Tapi secara hukum harus dilaporkan kepada yang berwenang. Itu. Jadi tidak boleh belum apa-apa langsung diumbar-umbar beritanya kemana-mana, padahal itu adalah saudara kita sendiri, mukmin. Sama mukmin itu saudara. Jadi kita harus punya empati bahwa dia sedang dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Maka kalau bisa cegah, kalau tidak bisa cegah, laporkan saja pada yang berwenang untuk mengatasinya. Itu. Jangan didesas-desuskan. Wah, emang kenyataan kok orang itu berbuat buruk? Iya, betul.
dia sedang berbuat buruk, dia telah melakukan perbuatan buruk, ya sudah, laporkan. Kalau tidak kita bisa mencegahnya, kita melaporkannya. Itu. Kalau bisa kan sebelum terjadi dicegah, ditausiah. Sudah terjadi, itu melanggar hukum, maka laporkan pada yang berwenang. Jangan tidak dilaporkan, tapi beritanya diumbar-umbar kemana-mana. Walaupun itu benar, artinya kejadian itu memang benar dilakukan oleh orang itu, tapi mengumbar-umbarnya namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Yang kedua, bahwa menyiarkan berita buruk tanpa fakta, tanpa data yang akurat, maka akan mendapat azab. Azabnya fid dunya wal akhirah. Di dunia berupa kick balik. Ketika berita itu tidak akurat datanya, faktanya, maka dia sendiri yang akan mendapatkan delik hukum balik. Itu azab hukum kausalitasnya seperti itu. Di akhirat ya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beri kesempatan saudara kita untuk bertobat. Jadi dengan menutupi aib itu bukan berarti kita memelihara perbuatan buruk atau menyetujui perbuatan buruk, tapi dengan menutupinya dengan harapan dia akan bertaubat. Itu ya tentu saja setelah tersiah, jangan gitu toh mas, itu nggak baik, itu melanggar hukum, itu dosa. Jangan ditambahin ropopo, yang nambahin ropoponya itu malah opo-opo nantinya. Iya, itu. Jadi tetap dosa sama dosa, salah, jangan dewis ropopo. Nah, tapi tutupi beritanya ya. Kalau itu memang pelanggaran hukum terhadap hukum dunia, hukum manusia, laporkan pada yang berwenang. Tapi kalau pelanggaran yang bukan menyangkut hukum dunia, misalnya tidak sholat, itu kan berarti hukumnya hukum akhirat. Sebab di sini nggak bisa melaporkan Pak RT itu nggak sholat, nah nggak bisa, atau ke Pak Polsek, lapor Pak, tetangga saya Pak Fulan tidak sholat asar. Ya itu kata saya, apa kata lu? Jawabannya gitu, nggak ada pasalnya di Indonesia saat sekarang. Ya udah, itu mah urusannya dengan Allah, Tapi tutup itu aib itu, jangan diceritakan kemana-mana. Itu pecinya doang putih, kemarin asar aja nggak sholat, ceritain kemana-mana. Oh gayanya doang. Nah, itu memperkeruh, membuat orang yang diceritakan itu juga menjadi kecut gitu ya. Tapi tausiah dan ditutupi beritanya. Mas, sampean nih dosa nggak sholat kemarin asar, bertobatlah pada Allah. Mumpung eling sekarang ayo sholat. Gitu. Udah. Itu jadi ayat ini ayat tentang akhlakul karimah yang merupakan perbuatan yang timbul dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi
kalau kita tidak mempunyai keimanan, tidak melaksanakan cabang iman ini, rasanya berat banget. Berat banget untuk tidak menceritakan perbuatan buruk orang lain kepada orang lain. Itu. Pengennya tuh, buru-buru nyampein. Nah, jadi jiwa kewartawanannya tinggi banget gitu ya. pengen mewartakan. Tapi kalau perbuatan baik itu hendaknya kita wartakan. Diwartakan supaya si pelakunya tidak mewartakan. Nah, jadi kalau melakukan perbuatan baik, si pelaku jangan mewartakan karena akan timbul riya, tapi orang lain kita mewartakan. Karena itu adalah hal baik supaya disosialisasikan. Nah, ya kalau yang sendiri itu pencitraan tuh namanya itu. Itu kandungan ayat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidaklah dianggap beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Imam Ahmad dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Jadi sesama mukmin itu adalah bersaudara. Dan dengan saudara itu kita harus cinta mencintai. Mencintai saudara kita itu harus sama dengan mencintai diri kita sendiri. Kalau kita dipukul sakit, berarti saudara kita juga kalau dipukul sakit. Kalau kita diceritakan keburukan kita akan malu, maka saudara kita juga seperti itu. Itu dalam bahasa Jerman yang terkenal namanya tepok seliro. Gitu. Jadi kita harus bisa nepok seliro kita. Oh, ketika kita tepok, ya loro, ya podo, wong liya uga loro. Dalam keterangan yang lain Allah berfirman, innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah, maksudnya berbuat zalim, ya, padahal dia beriman, misalnya dia berbuat zina, maka mereka akan dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Jadi senada dengan ayat pertama tadi ya. Ini kasusnya lebih spesifik adalah zina. Wanita baik-baik, ini ceritanya wanita. Wanita baik-baik, lalu kemudian dituduh berzina, sedangkan tidak punya fakta, tidak punya data, tidak punya alat bukti. Maka dosanya, dosa zinahnya itu jatuh pada orang yang menuduhnya. Nah, ayat itu hukum ya, ini hukum ini berlaku juga logika timbal baliknya. Jadi dalam ilmu fikih namanya
mafhum mukhalafah. Logika kontroversial. Kebalikannya, apa maksudnya? Walaupun di sini disebutkannya wanita, ini juga berlaku untuk laki-laki. Jadi menuduh orang berzina, begitu juga menuduh orang-orang yang orang lain melakukan dosa-dosa lain, ini disebutkan secara spesifik zina, tapi tidak hanya untuk zina gitu ya. Kenapa yang diambil contohnya zina? Karena zina ini masalahnya sangat fahisatan, memalukan. Memalukan banget. Maka kalau menuduh itu harus akurat, harus punya alat bukti, saksi. Berapa saksinya? Minimal 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki saksinya. Jadi kalau cuma 1 laki-laki yang lihat, enggak sah. Harus ada 2 orang laki-laki. Kalau perempuan kali 2. Jadi harus 4 kalau yang menjadi saksinya itu perempuan. Kata siapa? Kata Bu Iroh misalnya. Siapa lagi? Bu Emma. Siapa lagi? Udah enggak sah. Kurang. Karena cuma 2. Bu Iroh sama Bu Emma misalnya. Tapi kalau kata siapa? Mas Bambang. Siapa lagi? Mas Agus. Udah memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat, orang itu disumpah. Disumpah. Iya betul, saya melihatnya. Nah, itu saksi. Namanya alat bukti hidup. Pengganti saksi ada, alat bukti. Apa? Saya nggak lihat, cuman ini ada rekaman. Alat bukti pengganti saksi. Belum lagi TKP-nya jelas apa? Tuh berantakan tempatnya misalnya. Wah, apakah berantakan tempat itu membuktikan bahwa zina? Belum tentu juga. Jadi artinya harus betul-betul akurat ininya. Itu ditentukan oleh sidang. Kalau tidak terbukti, saksi-saksinya tidak kuat, alat-alat buktinya tidak ada, maka ini akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Di dunia kalau itu diadili di dalam hukum Islam di negara Islam, maka orang itu yang dihukumi zina. Apa hukum zina? Tadi dirajam. Jadi orang itu orang yang menyampaikan tuduhan itu. Azab di dunia, azab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan lebih pedih lagi. Itu. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in minasyarri ayyahfira ahahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak menghinanya. Jadi
tidak menzalimi, tidak menyakiti. Ya. Menzalimi itu tidak menyakiti, tidak mencurangi, ya. Tidak menelantarkan. Jadi kalau ada saudara muslim nggak ada yang ngurus, kita harus tampil peduli untuk ikut ambil bagian mengurusi. Tidak menghinanya. Dia ada kekurangan, kita hina. Jadi nggak boleh itu, tidak boleh orang itu ternyata kerjaannya seperti itu, misalnya nggak boleh. Ya, jadi kekurangan itu jangan menjadi olok-olok, karena dia adalah saudara kita juga. Kata Rasulullah, al-mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak menghinanya. Dilanjutkan oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Beliau sambil menunjuk, menepuk dadanya hingga 3 kali. At-taqwa hahuna. Oh, begini. Takwa itu di sini, di dalam dada. Cukup baginya keburukan seseorang yang menghina saudara muslim lainnya. Ya, jadi keburukan itu akan berbalik pada orang yang menghinanya. Seseorang muslim atas muslim lainnya haram darahnya. Jadi nggak ada sama muslim itu halal darahnya. Cuman gara-gara beda pandangan lebaran misalnya. Itu apakah nanti Idul Adha 28 apa 29 gitu ya. Udah punya perhitungan masing-masing. Kalau kita udah jelas ya perhitungannya, lihat wukufnya kapan. Kalau wukufnya Selasa, berarti itu tanggal 9 Zulhijjahnya Selasa. Berarti 10 Zulhijjahnya Rabu besoknya, tanggal 28. Itu sudah patokan paling akurat. Tapi kalau kemudian ada yang berbeda, selama dia muslim, itu saudara kita. Jangan kita anggap, oh dia masa saat halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh. Nah itu nggak ada, ya. Kayak kasus kemarin itu jangan sampai terjadi lagi. Apa nih? Seorang muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya. Haram hartanya itu maksudnya tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh disita, ya. Dan haram kehormatannya, maksudnya dijaga nama baiknya, itu. Jangan nama baiknya dijatuhkan. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak ditambah-tambahin, ya. Salatnya sama. Adapun beda-beda dikit, ya masih. Kalau itu persoalan sunnah itu nggak apa-apa. Misalnya ada yang sholatnya begini tahiyatnya, ada yang begini-gini tahiyatnya, itu mah beda dikit. Itu juga hanya persoalan furu'iyah. Ada yang takbiratulnya Allahu Akbar begini, ada yang begini, nggak apa-apa. Yang tidak benar tidak takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib, itu rukun.
Apa takbir? Mengucapkan Allahu Akbar di pertama, itu rukun. Dan ngangkat tangan sunnah. Jadi kalau cuma ngangkat tangan doang, enggak Allahu Akbar, enggak ngucapkan Allahu Akbar gitu. Itu enggak sah karena satu rukun hilang. Rukun pertama adalah niat, rukun kedua takbiratul ihram. Takbir-takbir yang lainnya sunnah. Sunnah. Tuh. Rapat sama enggak rapat itu juga sunnah. Ya. Cuman kalau sunnah diingkari padahal bisa, jatuhnya jadi makruh. Luruskan dan rapatkan. Sob, kita bisa melakukan rapat tuh bisa, tapi sengaja enggak mau merapat. Zaman dulu rapat-rapatnya sekarang agak renggang. Nah, biar leluasa. Dari dulu perempuan di belakang terus, sekarang perempuan campur sama laki-laki misalnya. Padahal bisa dipisah. Tetap sholatnya sah dan tidak keluar dari keimanannya, hanya berarti ingkaru sunnah. Sunnahnya begitu, kok dia ngingkarin padahal bisa. Nah itu ya, berdosa. Tapi belum sampai halal darahnya, karena syahadatnya masih sama. Kecuali kalau syahadatnya udah berbeda. Haji sudah ditentukan, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Nah, waktunya sudah ditentukan. Haji nggak boleh di lain waktu, pasti harus di bulan Zulhijjah. Maklumatnya juga bukan hanya waktunya, tempatnya. Namanya haji itu harus di Mekah, ya, karena di sana ada Baitullah. Gak boleh di Indramayu. Ya. Ada, ya itu gak boleh. Ya, tadi mengingkari seperti itu. Korban juga begitu. Yang namanya korban itu ya motong hewan, yaitu kambing, sapi, onta, dan lain-lainnya. Itu untuk dikonsumsi, tanggalnya sudah dijelaskan, yaitu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, dan 14 sebelum asar, yang disebut hari nahar dan hari-hari tasyrik. Wah, saya mah korban mah kapan aja. Ya betul, esensi korban kapan saja, tapi syariat korban sudah ditentukan waktunya. Itu. Sini udah siap-siap ya untuk berkorban? Insya Allah. Iya, harus rela berkorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yarmi rojulun rojulan bil fiski wala yarmihi bil kufri illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalik. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang menuduh orang lain fasik dan tidak pula menuduh orang lain kafir. Karena tuduhan tersebut akan kembali kepadanya kalau orang itu tidak seperti, kurang tuh Pak, tidak seperti yang dituduhkan. Tolong tambahkan kata tidak. Ya. Tuduhan tersebut kembali kepadanya kalau orang itu tidak seperti yang dituduhkan. Itu. Adapun hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafara ziharo. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Itu adalah hakikat. Secara hakikat dia adalah kafir. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, enggak lupa, ya, enggak ada halangan. Boleh tidak sholat tapi ada halangan. Haid, nah, bapak-bapak saya lagi halangan nih nggak sholat, usah haid sih, haid nggak usah sholat, itu, dan nggak usah qadha. Nifas, keluar darah habis melahirkan, enggak sholat, iya itu udah dari Allah Subhanahu Wa Taala, enggak usah qadha. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak lupa, tinggalkan sholat. Kenapa? Nonton Coldplay, nonton sepak bola sampai ninggalin sholat, maka secara hakiki dia kafir. Tetapi secara syar'i, ya, secara kulit, secara kemanusiaan kita tidak boleh. Nggak boleh, karena itu yang berhak hanya Allah dan Rasulnya. Selama dia bersahadat, ya udah bersahadat dan menyatakan la ilaha illallah, sudah Islam. Fahasbuhu ilallah. Soal hisabnya, karena tidak sholatnya, karena jahatnya, karena zalimnya, itu urusan Allah. Jadi ya tahu tuh, tuh orang nggak sholat, kafir loh. Nggak boleh, ya itu. Tapi kepada orang yang memang tidak Islam, ya memang orang kafir. Dia orang kafir, tapi juga jangan dikatakan mentolo kepada orangnya dalam rangka menjaga toleransi. Karena sebagian besar dari mereka disebut kafir juga nggak enak. Walaupun sudah diterangkan oleh Deddy Kobuzer sendiri. Ya memang kata Deddy Kobuzer nih, pada podcastnya, ya, orang kalau bukan Islam memang kafir menurut pemahaman bahasa. Kafir itu bahasa Inggrisnya cover. Cover itu bahasa Jawanya koper. Koper itu ya tutup, ya, tertutup dari hidayah Allah. Kenapa? Karena memang tidak maunya dapat hidayahnya dari yang lain. Ya, jadi gak apa-apa menyebut orang kafir itu kafir, non muslim itu kafir. Tapi sekali lagi, walaupun ada yang membenarkan begitu, tetap saja karena mereka nggak enak disebut kafir. Ya, non muslim, non muslim. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inti dari kajian cabang iman yang ke-44, menghormati privasi. Adik-adik barangkali ada yang belum tahu privasi itu apa. Privasi itu rahasia diri, ya, harga diri, ya, urusan pribadi. Ya, privasi itu pribadi, jadi urusan pribadi, ya, yang sangat khusus itu namanya privasi. Kalau kita rumahnya luas, biasanya anak-anak yang sudah dewasa juga punya kamar sendiri. Itu kamar itu ruang privasi dia. Nah,
Jadi walaupun ayah, ibu adalah pengatur rumah tangga, mau masuk ke kamar itu ketika tertutup, ketuk pintu dulu. Tok 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 tok, nak, buka pintunya. Itu menjaga privasi. Walaupun kita bapaknya bludus, anaknya lagi ganti baju. Lah ini rumah-rumah saya kepala keluarga. Enggak begitu juga. Nah kalau bapak aja mau masuk ke kamar anaknya, ketuk pintu dulu, apalagi anak ke kamar orang tuanya. Itu nih, walaupun privasi harus jaga. HP itu privasi. HP itu privasi. Jadi anak-anak jangan membuka HP ayah dan ibu kalau nggak disuruh. Karena ayah banyak urusan, ibu banyak urusan yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Jangan ada WA untuk ayahnya urusan bisnis, karena ayahnya lagi mandi, ya ditaruh geletak, ayah ada telepon, ada WA, dibalas WA-nya. Itu enggak sopan, songong. Saya mengalami, tapi mohon maaf, barangkali pernah juga ada telepon saya nyasar gitu, cucu saya main pencet-pencet aja, anak 3 tahun ya ikut-ikutan. Jadi, adik, telepon kemana nih? Sok tahu gitu ya. Namanya anak doyan niru. Kalau udah mengerti, nah ini jaga privasi tiap-tiap orang. Karena itu adalah harga diri. Itu namanya privasi. Nah intinya adalah yang pertama adalah jangan asal tuduh. Ya nggak boleh tuh nuduh orang sembarangan. Yang kedua, bila tak punya alat bukti, jangan menuduh. Karena akan berbalik kepada kita, itu azab dunia. Yang ketiga, bisa dosanya berbalik pada yang menuduh, itu tadi. Dosanya bisa berbalik pada kita. Jadi sebaiknya, ini clue-nya adalah sebaiknya. Kalau tidak bisa mencegahnya, kita melaporkan kepada yang lebih berwenang. Itu. Kemudian aibnya tidak diceritakan kemana-mana. Itulah inti dari cabang iman ke-44, menghormati privasi orang lain. Kalau ini dijalankan, insya Allah aman, tentram, damai, rukun, bahagia, saling menghormati. Nah, inilah ajaran toleransi. Bahasa Jermannya apa tadi? Tepoh seliro. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya, terutama membacanya karena kacamatanya ketinggalan. Mohon maaf, banget mohon maaf ya. Perasaan sudah ditaruh di kantong gitu, tapi kok di motor begitu sampai cakung, ya kacamata. Mau balik lagi mana takut telat dan suka ada hambatan kalau udah sampai balik lagi. Ya, sebelum ditutup, mari persilahkan Bapak yang yang belakang dulu tadi nunjuknya deh. Mangga Pak, silahkan. Ya silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Oh ya. Diucapkan. Nah itu dulu.
Takbiratul ihram talaffuz, harus bunyi setidaknya kedengaran oleh telinganya sendiri. Khusus takbiratul ihram itu. Jadi talaffuz ya kalau takbiratul Allahu Akbar. Jangan tiba-tiba Allahu Akbar. Minimal. Bahkan dalam kitab Safinatun Najat itu harus lam jalalahnya juga harus tegas. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada Allahu Akbar, lamnya tidak tasdid. Itu juga mengurangi keabsahan dari salat itu sendiri. Dan kalau banyak jadi batal. Gitu. Nah, tentang orang nuduh bid'ah. Hadis itu tidak salah. Hadis itu benar. Siapa yang melakukan man amila amalan falaisa minni ya fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai, maksudnya amal ibadah ya, ibadah khas, tidak sesuai dengan contohku, maka tertolak ayul bid'ah, dan itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atid dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat itu berpotensi neraka karena dosa itu kan kredit poin ke neraka. Cuman orang memaknainya setiap sesat neraka ya, jadi kayaknya udah langsung vonis neraka, padahal itu poin-poin ya. Kalau sesat-sesatnya banyak melebihi dari kebaikannya, iya neraka gitu, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya ya. Jadi tidak serta-merta salah itu neraka. Kalau kesalahannya melebihi jumlahnya dari kebaikan, maka iya dia akan ke neraka. Jadi semua amalan dalam hal ini khusus ibadah ya. Jadi bid'ah itu urusannya dengan masalah ibadah. Siapa yang beribadah dengan ditambah-tambahi dari aturan, syarat, rukun, dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu salah, sesat. Dan setiap kesalahan itu orang banyak menyebutnya neraka. Yang benar ada setiap kesalahan itu adalah kredit poin ke neraka. Gitu. Jadi hadis itu harus dipahami dengan sebaik-baiknya supaya tidak langsung menembak orang neraka. Gitu. Begitu Pak. Iya. Oh iya. Menuduh orang mukmin kafir dia. Menuduh orang mukmin kafirlah dia. Juga sebaliknya, menyatakan orang kafir tidak kafir dia. Jadi ini orang Islam, terus kita hukumi kafir dia, maka yang nuduhnya itu kafir. Tapi ini jelas-jelas nih, ini orang kafir, terus kemudian kita tidak hukumi kafir dia. Oh, yang dimaksud kafir di sini itu dosa maksudnya. Tidak mengkafirkan orang kafir dosa kita. Mengkafirkan orang Islam dosa kita. Itu maknanya Pak. Itu. Jadi ini orang Islam. Kamu tuh kafir. Dosa kita. Begitu juga. Ini orang kafir. Kamu orang baik. Dosa juga kita. Itu. Karena orang kafir mah sebaik-baik apapun buruk gitu.
Tapi dalam rangka toleransi jangan disebutkan ke orang tuanya. Ya, kitanya beritikat orang itu memang buruk. Gitu Pak. Mari Pak, silahkan berikut. Iya. Ada satu penggalan ayat, lakat berzina. Kosakata di sana, merokok dekat. Nah, kalau berbicara soal dekat, ini diukur pakai meter. Iya. Atau memang suasananya Pak. Iya. Sekarang ini persoalan sangat luar biasa. Iya. Kali kita menemukan kajian-kajian baru. Sedekat apa sih? Iya. Sekarang media itu sudah ada indikasi ke sana Pak. Iya. Nah, kemudian kalau di sana bermakna dekat, jarak berapa meter? Bermakna dekat. Kalau berjalan dengan lawan jenisnya. Iya. Apalagi kalau sampai ketawa 3 rumah kedengaran itu juga sudah termasuk dekat. Iya. Iya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Dekat aja enggak boleh. Apalagi melakukannya. Dekat aja enggak boleh. Karena zina itu perbuatan buruk. Terus yang maksud dekat tuh apa? Apa pakai penggaris, alat ukurnya, atau bagaimana? Dua-duanya. Jadi dekat itu dekat secara fisik maupun secara non fisik. Secara fisik itu juga bisa karena bisa membuat zina. Dekat-dekat ke zina itu, misalnya itu ada lokalisasi WTS, ya, lokasi WTS. Saya mau zina cuma mau lihat-lihat aja, deket-deket aja itu, deket ya, bisa ngelihat, lihat paha, lihat macam-macam, nanti jadi pengen. Iman kuat, iminnya repot kan kadang-kadang ya. Jadi jadi jangan dekat-dekat, jauh. Kecuali ada amanah beda. Ada amanah beda. Gus Miftah dengan niatannya mau mendakwahi di Doli misalnya. Itu berarti ada niatan yang berbeda, niatan yang baik. Tapi kalau kita di situ ada panti pijat tradisional menyediakan melayani, udah biasa di situ. Situ suka ada kumpul cewek-cewek seksinya di situ. Terus kita deket-deket di situ. Ya cuman ngopi-ngopi aja di situ. Nanti akan jadi pengen. Kayak apa sih? Nyoba itu maksudnya. Jadi kan kalau diukur bisa pakai penggaris tuh, bisa pakai meteran gitu ya. Itu fisik. Lebih dari itu bukan hanya ukuran dalam arti fisik, dalam arti tempat gitu. Tapi pikiran, menghayal, ngelihat itu ya kadang-kadang repot kan, lagi nyari ayat, di sini ada iklan obat kuat gitu ya. Ya udah deket banget ini ya. Maka itu segera klik gitu, jangan diterusin. Apa sih? Oh ini, ya penasaran. Bukan penasaran sama obatnya, penasaran sama gambarnya misalnya. Itu mendekati zina. Ada wanita lewat, sweet gitu ya, nggak nengok janda nih gitu. Misal itu kan menggoda-goda seperti itu ya. Itu juga dekat-dekat ke zina. Ketika kita nggak ada maksud, cuman sweet, kebetulan dianya memang orang yang pengen digoda, sweet juga dong, gitu. Kan jadi nyambung nanti. Kita punya istri, punya anak, mungkin dia juga punya suami gitu, akhirnya kan
terjadi komunikasi. Nah, akhirnya kopi darat. Jadi itu walaupun mungkin jaraknya jauh, tapi itu disebut mendekat-dekati zina. Ya. Jadi dekat di sini bisa diartikan fisik, bisa juga non fisik. Apalagi medsos itu ya, masya Allah ya. Jadi orang suka mengatakan, ini gimana nih sholat bawa HP. HP-nya jangan disetel, makanya matiin. Ya, kalau di HP-nya lagi disetel gambar itu terus sholat, ya nggak boleh ya. Ya. Karena di HP ini juga selain ada setan, ada malaikat, gitu ya. Kita nyari ayat bisa di itu, nyari hadis, nyari apa gitu yang bagus-bagus, yang benar-benar. Ya sebetulnya enggak berimbang, tinggal kita ngekliknya aja yang mana gitu ya. Karena banyak sekali ya, setannya di sini, setannya di sini, keinginan kita. Jadi mari kita jauhi hal-hal yang tidak baik, baik di medsos maupun di media-media lain. Begitu Pak ya. Jadi apanya? Oh, kalau salahkan kita jadi goblok semua. Iya. Oh, jangan punya HP. Bodoh kita. Orang lain udah pada kerja aja juga di rumah aja bisa gitu ya dengan HP gitu ya. Kita jadi orang yang sangat-sangat ketinggalan. Karena HP itu ya kayak pisau. Pisau itu bisa untuk motong hewan korban, bisa juga untuk motong leher orang lain. Begal kan pakai pisau juga ya, pakai golok, begal rat. Jadi bisa buat kebaikan, bisa untuk keburukan. HP juga jangan kita hukumi sebagai setan gepeng, bukan ya. Si pesantren ini bisa jadi pesantren Al Google As Samsungiyah ya kan gitu. Bisa gitu. Jadi anak-anak kita memang harus diarahkan ke sana. Ketika anak-anak sudah boleh memegang HP, sebelum memegang HP, anak harus sudah dibentengi terlebih dahulu tentang baik dan buruk, tentang halal dan haram. Kalau belum mengerti halal dan haramnya, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak, nanti aduh daya tariknya memang berat banget ya. Nah, terus pengawasan terus. Bayangkan kalau adik-adik segini nggak kenal HP, itu hidup kayak di zaman batu, ya susah. Orang sekarang, nah ini kan HP ini deh, iya diedarkan di mana-mana, ya callingan Pak Ustadz, jangan lupa besok pagi minggu ketiga. Kan ingatan baik, kecuali hari ini kan nggak ada berita gitu ya, cuman saya ingat gitu. Jadi begitulah. Jadi media itu adalah alat, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.